Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirwana Fauzia Junior. Saya akan menjelaskan tentang Tanihub. Mungkin teman-teman semua pernah dengar apa itu Tanihub. Next. Jadi, Tanihub adalah salah satu lini bisnis dari Tanihub Group yang bergerak pada proses penjualan hasil pertanian, peternakan, perikanan. Perusahaan ini merupakan marketplace yang memiliki tujuan menghubungkan para petani dengan berbagai macam jenis usaha atau pembeli dengan jarak jauh. Perusahaan yang mengandalkan kemajuan teknologi digital ini terus berupaya memberikan berbagai macam layanan lewat aplikasi TaniHub yang menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Jadi, perkembangan zaman seharusnya menjadi alasan para petani untuk lebih maju dan lebih produktif. Karena teknologi yang semakin berkembang akan membantu para petani kita untuk menggali ilmu dan menambah keterampilan mereka. Di sini ada beberapa tujuan dari Tanihub. Yang pertama adalah Tanihub bernaung di bawah perusahaan Tani Group yang didirikan pada tahun 2016. Tani Group memiliki dua sektor, yaitu pendanaan dan pemasaran produk-produk pertanian. Yang kedua, Tanihub tercipta karena para pendiri ingin memotong proses panjang dari produk-produk pertanian ke tangan konsumen. Sebelum adanya Tanihub, proses panjang tersebut dapat berdampak pada berkurangnya keuntungan bagi para petani. Karena masalah tersebut, Tanihub memotong rantai panjang yang ada agar petani dapat mendapat keuntungan yang utuh. Selain tujuan tersebut, Tanihub juga ingin membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Peluang tersebut bisa juga didapatkan oleh para petani. Pemerataan ekonomi juga dapat diharapkan bisa menjadi dampak dari adanya Tanihub. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dampak Tanihub terhadap para petani. Tanihub mengatakan bahwa pendapatan para petani yang bergabung di Tanihub naik hingga 30%. Keuntungan yang didapat ini bukan tanpa alasan. Banyaknya perusahaan besar, supermarket, restoran, hingga UMKM menjadi pihak yang menyumbang keuntungan bagi para petani. Mereka sudah berlangganan membeli produk pertanian dan peternakan di Tanihub. Produk yang ada di Tanihub tidak hanya ada di pasar secara nasional, namun saat ini sudah merambah ke pasar internasional. Banyaknya jumlah produk yang diproduksi para petani menjadi bukti bahwa keberadaan Tanihub benar-benar membawa manfaat bagi para petani. Semakin banyak petani yang bergabung, maka akan semakin luas juga jangkauan distribusi produk-produk yang ada. Ada beberapa keunggulan dari Tanihub. Yang pertama adalah praktis dan aplikasi mudah digunakan dalam memesan produk-produk pertanian. Apalagi pada saat ini, masa pandemi seperti ini, jadi tidak perlu pergi ke pasar untuk berbelanja. Yang kedua ada pelayanan dan packing produknya bagus, rapi, dan kuat. Yang ketiga ada produk-produk yang dijual juga masih fresh. Yang keempat pengirimannya cepat. Nah, sekarang ada beberapa kekurangan dari Tanihubnya sendiri. Yang pertama, kualitas produk semakin menurun. Misalnya, buah-buahan yang dikirim masih dalam keadaan mentah dan telur banyak yang rusak. Yang kedua, perlu ditambahkan kemasan kecil atau porsi yang lebih sedikit pada sayuran atau produk lainnya, sehingga pembeli bisa membeli jika hanya membutuhkan sedikit dari produk yang dijual. Yang ketiga adalah biaya ongkirnya yang terlalu mahal. Tanihub Group sudah memiliki beberapa unit bisnis. Yang pertama ada Tanihub Foundation, yang kedua Tanihub Food Solution, yang ketiga Tani Fund, yang keempat Tani Supply, yang kelima Tani Packing House. Ada beberapa produk dari Tanihub. Yang pertama itu ada buah-buahan, sayur-sayuran, unggas dan telur, berbagai macam hidangan laut, dan bahan masakan lainnya.
Meski meraih modal triliunan, startup penyedia layanan belanja sayur dan buah tidak luput dari badai pemutusan hubungan kerja dan penutupan layanan. Persaingan di e-commerce produk bahan makanan memang makin keras. Tidak hanya bersaing dengan pemain tradisional, mulai dari paritel besar hingga pedagang pasar dan tukang sayur. Kompetisi makin ketat dengan hadirnya banyak startup baru. Startup yang menyediakan layanan pembelian dan pengiriman produk pangan segar kini harus menghadapi banyak pesaing, yakni quick commerce, platform belanja online yang menawarkan barang tiba kurang dari 1 jam ke tangan konsumen. Pada Februari tahun ini, mereka menghentikan operasional dua gudang, yakni di Bandung dan di Bali. Senior Corporate Communication Manager Tanihub Group, Bisma Adinaya mengatakan ditutupnya dua gudang itu agar pihaknya bisa mempertajam fokus dan meningkatkan pertumbuhan melalui kegiatan B2B, yaitu Horeca, retail modern, grosir UMKM, dan mitra strategis. Tanihub juga melakukan beberapa PHK terhadap karyawan. PHK terhadap karyawan ini merupakan dampak dari ditutupnya operasional gudang di Bandung dan Bali tersebut. Namun perusahaan tidak menyebutkan jumlah karyawan yang terdampak PHK. Sekian penjelasan saya tentang Tanihub. Semoga bermanfaat. Terima kasih.